Selamat datang di Syifa's Corner, pojok Syifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Syifa's Corner kali ini kita akan membahas topik tentang bencana banjir dan longsor di Sumatera yang sampai sekarang masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau Anda mengikuti berita banjir dan longsor di Sumatera, mungkin Anda juga bertanya-tanya, kok bisa bencana sebesar ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Tapi bantuan dari luar negeri masih bisa masuk dan bahkan diterima oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang biasa dipanggil sebagai Mu'alim. Nah, hari ini kita akan membahas topik tersebut, bukan untuk memperkeruh, tapi untuk menjernihkan tentang apa sih arti bencana nasional, kenapa statusnya sampai sekarang tidak dinaikkan menjadi bencana nasional, apa konsekuensi apabila itu ditetapkan sebagai bencana nasional, dan kenapa bantuan internasional tetap bisa masuk dan diterima oleh masyarakat di sana. Kita mafhum bahwa pada tanggal 17 Desember 2025 kemarin di dashboard BNPB dicatat bahwa skala dampak ini sangat besar. Ada korban jiwa, korban hilang, luka, puluhan kabupaten terdampak, rumah rusak, kampung-kampung hilang, sawah dan kebun masyarakat juga tertanam oleh tanah akibat banjir dan longsor dalam jumlah yang sangat masif. Dalam situasi yang seperti itu, publik wajar bertanya, kenapa statusnya masih belum menjadi nasional? Nah, sekarang kita bahas apa itu bencana nasional, siapa yang menetapkannya, apa saja konsekuensinya. Nah, banyak orang yang mengira bahwa bencana nasional itu otomatis terjadi kalau korbannya besar. Padahal dalam sistem Indonesia, status itu keputusan politik administratif dengan dasar hukum. Secara umum, penetapan bencana skala nasional berada pada presiden dengan indikator seperti itu tadi, jumlah korban, kerugian, kerusakan infrastruktur, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi. Tapi ada satu faktor yang sering tidak disadari oleh publik bahwa tentang kapasitas pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah dan BPBD masih dinilai berfungsi, tidak lumpuh, masih bisa mengkoordinasikan layanan dasar, maka pemerintah pusat bisa menilai status nasional belum diperlukan, meski bencana itu besar skalanya. Itu poin teknokratisnya. Tapi kenapa pemerintah tampak enggan menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional? Sekarang bagian yang agak sensitif. Ada penjelasan resmi yang kerap muncul di ruang publik bahwa penetapan status nasional mempertimbangkan skala korban, akses ke lokasi, serta perbandingan dengan bencana nasional terdahulu. Lalu ada penjelasan lain dari kalangan akademik bahwa selama struktur pemerintah daerah masih berjalan, pemerintah menilai status nasional belum diperlukan. Namun, publik juga membaca ini secara politik, karena status nasional biasanya membawa 3 konsekuensi. Pertama, ekspektasi komando pusat. Publik menuntut pusat akan mengambil alih penanganan bencana tersebut. Kedua, implikasi anggaran dan akuntabilitas. Kalau jadi nasional, sorotan dan tanggung jawab politik meningkat tajam di tingkat pemerintahan pusat, di tingkat nasional. Dan yang ketiga, presiden kebijakan. Kalau ini nasional, publik akan membandingkan dengan bencana besar lain yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Kok itu tidak ditetapkan nasional dan ini ditetapkan sebagai nasional? Kira-kira begitu sentimennya. Ada juga isu yang beredar tentang apa karena presiden punya lahan luas di sana. Saya jujur, data yang saya peroleh adalah data dari para aktivis
dari Greenpeace, dari kalangan aktivis lingkungan seperti di Walhi, yang menyebut bahwa Presiden memang memiliki lahan atau memiliki saham yang perusahaan tersebut mengelola kelapa sawit di daerah Sumatera dan jumlahnya sangat besar. Meskipun sebagaimana klaim Presiden, sebagian kecil di antaranya sudah dijadikan fungsinya, dialih fungsikan menjadi tempat-tempat penangkaran gajah di Sumatera. Nah, informasi semacam ini juga bisa didapatkan, saya kira, informasinya di kementerian-kementerian terkait yang sekarang datanya terbuka untuk publik. Nah, pertanyaan yang juga penting adalah kenapa banjir dan longsor ini terus berulang? Siapa yang menikmati perusakan lingkungan itu? Dan siapa yang menanggung resikonya? Kalau Anda ingin mengkritik secara kuat, arahkan pada data. Coba kita lihat peta tutupan hutan, alih fungsi lahan, izin konsesi. Izin konsesinya diberikan kepada siapa saja, penegakan hukum lingkungan, tata ruang, dan kualitas mitigasi. Karena bencana tidak jatuh dari langit begitu saja, ini bukan soal yang berkenaan dengan takdir dari Tuhan untuk manusia, tapi seringkali ia dibuat pelan-pelan oleh kebijakan, oleh kelalaian, oleh tangan-tangan manusia yang merusak. Nah, sekarang apa konsekuensinya kalau bencana ini tidak dinaikkan menjadi bencana nasional? Kalau statusnya tidak nasional, biasanya beban komando awal lebih berat di pemerintah daerah. Pemda harus memastikan posko, evakuasi, logistik, layanan, semuanya dapat berjalan. Akses bantuan dan koordinasi bisa lebih rumit. Bukan karena orang tidak mau membantu, tapi karena prosedur, otoritas, dan akuntabilitas. Ada efek psikologis politik. Korban dan warga terdampak merasa kami jauh dari prioritas. Kami tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Di titik ini, kepercayaan publik bisa turun. Dan ketika turun, hoax bisa saja muncul dan naik. Lalu, kenapa Mu'alim, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dapat menerima bantuan dari luar negeri? Ini adalah satu isu yang juga penting. Banyak yang mengira bahwa bantuan internasional itu hanya bisa kalau bencana nasional. Padahal tidak sesederhana itu. Dalam regulasi BNPB terkait peran dan lembaga internasional dan penerimaan bantuan internasional itu, pada keadaan darurat dimungkinkan. Ada mekanisme yang memungkinkan bantuan datang pada fase tanggap darurat dengan syarat terdaftar, terkoordinasi, ada pelaporan personel, barang, dan penyaluran kemananya jelas. Jadi kenapa bisa? Karena ada ruang prosedural untuk bantuan kemanusiaan internasional selama mengikuti mekanisme koordinasi dan akuntabilitas. Tapi satu hal yang juga perlu dicatat, Mu'alim Muzakir Manaf dalam aktivitas tanggapan terhadap bencana ini tampak mengedepankan prinsip kemanusiaan. Jadi beliau tampil dengan naris yang kuat dan mudah dipahami oleh publik. Kemanusiaan lebih dahulu, prosedur dan aturan belakangan, kira-kira begitu. Ada pemberitaan bahwa Mu'alim menegaskan tetap menampung bantuan asing untuk korban bencana dengan alasan prinsip kemanusiaan. Tapi kemudian muncul polemik, berita soal surat ke UNICEF, ke UNDP. Mu'alim mengaku tidak tahu soal surat-surat tersebut dan menyatakan bahwa itu tidak dibuat oleh pemerintahnya. Ini juga penting, jangan campur adukkan semuanya. Bantuan internasional itu spektrum, bisa juga dilakukan oleh NGO, ada lembaga donor, ada corporate social responsibility CSR lintas negara, ada badan-badan multilateral seperti badan-badan di bawah PBB. Mekanisme, izin, dan sensitivitas politiknya berbeda-beda. Jadi, status itu penting, tapi yang lebih penting adalah keselamatan warga dan pembenahan ekologisnya. Karena dalam banyak kasus, bencana ini bukan semata-mata takdir,
ia juga konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan, pilihan-pilihan tindakan yang dibuat oleh manusia, baik masyarakatnya, apalagi pemerintahnya. Jadi kalau Anda setuju, tolong beri komentar menurut Anda, apa yang paling mendesak? Apakah bencana ini perlu segera diangkat statusnya menjadi bencana nasional, diaudit lingkungannya, ditegakkan hukumnya, atau simultan keseluruhannya? Demikian pembahasan di Shifas Corner kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.